Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik peserta praktikum mata kuliah Mentek Lab Biologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa alat instrumen yang digunakan di lab mikrobiologi, yaitu yang pertama adalah laminar airflow. Laminar airflow di lab mikrobiologi yang kita gunakan adalah merek ESCO, Horizontal Laminar Flow Cabinet. Jadi laminar ini sebelum digunakan harus kita pastikan kabelnya tersambung dengan arus listrik seperti ini. Kemudian bagian-bagian dari laminar airflow ini sebelum bekerja, yang pertama laminar airflow harus kita sterilkan dengan menyalakan lampu UV yang ada di dalam laminar. Di sini ada beberapa tombol pilihan. Jadi sebelum kita menggunakan, nyalakan dulu lampu UV yang ada dalam laminar. Ini dapat kita lakukan dengan menekan tombol UV. Nah, terlihat di sini lampu UV sudah menyala, dan ini kita steril selama 30 menit. Setelah 30 menit, maka lampu UV kita matikan dengan menekan tombol merah ini. Kemudian untuk bekerja diharuskan kita menggunakan blower dengan menekan tombol bertanda ini. Kemudian selama bekerja, agar apa yang kita kerjakan terlihat dengan jelas, maka nyalakan lampu kerja dengan menekan tombol ini. Ini terlihat lampu kerjanya sudah menyala. Nah, sebelum kita menggunakan laminar airflow, kita juga perlu membersihkan, mensterilkan dengan menyemprotkan alkohol 70%. Dan ini perlu diperhatikan bagi para pengguna laminar sebelum dan sesudah menggunakan laminar airflow. Demikian penjelasan singkatnya dari penggunaan alat laminar airflow. Alat berikutnya adalah inkubator. Inkubator ini digunakan untuk inkubasi biakan kapang dan yeast, di mana inkubator yang ini mereknya adalah Carbolite. Kemudian di inkubator ini ada beberapa tombol yang kita gunakan. Yang hijau ini adalah tombol on off. Kemudian yang merah ini adalah tombol untuk membuka inkubator, dan ini adalah bagian pengatur suhu. Nah, untuk membuka, sebelumnya apabila inkubator menyala, kita matikan terlebih dahulu dengan menekan tombol ini. Kemudian kita buka dengan menggeser tanda merah ini, dan kita buka inkubatornya. Nah, dapat terlihat begini bagian dalam inkubator, terdiri dari rak untuk menempatkan cawan atau tabung yang sedang kita inkubasi. Kemudian apabila kita sudah selesai memasukkan
Maka inkubatornya kita tutup kembali. Ini adalah alat oven dengan merek Thermologic. Sebelum menggunakan oven, pastikan kabel tersambung dengan arus listrik. Kemudian oven ini memiliki satu tombol untuk pengatur suhu, bisa dilihat seperti ini. Jadi penggunaannya, sambungkan dulu kabel dengan arus listrik, kemudian baru diatur penggunaan suhu untuk sterilisasi kering. Untuk bagian oven dapat dilihat seperti ini, terdiri dari rak-rak untuk menyusun cawan Petri atau alat gelas lainnya yang akan disteril, dimana di sini alat yang akan disteril dibungkus dengan kertas seperti ini. Nah, kemudian apabila ingin memakai, setelah memasukkan alat-alat gelas, maka oven ditutup dan atur tombol pengaturan suhu sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini adalah alat autoclave yang digunakan untuk sterilisasi uap basah. Autoclave yang digunakan di lab mikro ini mereknya adalah All American. Di mana autoclave ini memiliki beberapa tombol. Ada tombol on off, kemudian tombol pengatur suhu yang ini, kemudian yang ini adalah lampu indikator ketika autoclave sudah dinyalakan. Kemudian autoclave sendiri di dalamnya dapat dilihat seperti ini, terdiri dari wadah rangsang yang digunakan untuk menyusun bahan atau medium yang akan kita steril. Jadi cara menggunakannya, bahan atau medium yang akan kita gunakan, kita masukkan di dalam rangsang ini. Kemudian apabila sudah selesai, kita tutup penutup ini dengan mengatur kunci penutup, yaitu dengan merapatkan antara tanda panah yang ada di sini dengan yang ada di sini. Kemudian apabila sudah rata, nanti baru akan kita kunci. Jadi dikunci. Ini kunci ini semuanya kita lakukan dikunci dan dikencangkan. Nah, setelah sudah dikunci dan dikencangkan, kemudian kita nyalakan. Kita nyalakan dengan menekan tombol on. Kemudian suhunya untuk memanaskan kita atur sampai dengan 150. Kemudian setelah selesai mengatur suhu, kita biarkan sampai nanti air yang ada di dalam autoclave mendidih. Kemudian apabila sudah mendidih, nanti katup ini kita tutup dengan mematahkan ujung katup. Kemudian apabila katup sudah ditutup, nanti tekanan dan suhu di dalam autoclave akan naik. Ini dapat dilihat dari indikator pada angka di sini. Nah, nanti diatur apabila sudah naik, disesuaikan dengan petunjuk penggunaan medium. Apabila diperlukan sampai tekanan 1 atm 121 derajat Celcius, maka jarumnya dipaskan tegak lurus di sini. Nah, apabila sudah selesai,
selama 15 menit sampai 30 menit dipertahankan. Kemudian otoklap kita matikan dan dibiarkan dingin sampai tekanan kembali kepada angka 0. Baru kemudian tutup otoklap. Boleh dibuka dan kita mengeluarkan isi yang ada di dalam otoklap. Ini adalah alat koloni counter, salah satu merek yang digunakan di lab mikrobiologi adalah Biocode. Cara penggunaan koloni counter: sebelumnya pastikan kabel tersambung dengan arus listrik. Kemudian nyalakan koloni counter dengan menekan tombol on off yang ada di belakang. Dapat dilihat di sini. Nah, ini koloni counternya sudah dinyalakan. Kemudian cara menggunakannya: letakkan cawan Petri yang berisi koloni yang akan dihitung. Kemudian untuk menghitung koloni dapat dihitung dengan menyentuhkan spidol atau pulpen ke atas cawan Petri yang akan kita hitung. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian nanti ketika kita inikan, dia akan terekam, misalnya jumlahnya 1. Nah, ini sebagai angka yang merekam jumlah koloni yang kita hitung. Apabila sudah, cawannya kita pindahkan dan kemudian alat koloni counternya kita matikan dengan menekan tombol on off yang berada di belakang. Berikut ini adalah alat shaker water bath merek Lab Companion, di mana alat ini digunakan untuk inkubasi mikroba yang memerlukan suhu tertentu dan diperlukan untuk diseker. Pada alat ini terdapat beberapa tombol. Ini yang hijau ini adalah tombol on off untuk menyalakan dan mematikan. Kemudian ada beberapa tombol untuk pengatur suhu, waktu, dan kecepatan shaker yang digunakan. Dapat terlihat pada layar ini. Kemudian bagian dalam dapat dilihat seperti ini, terdiri dari barisan rak-rak karena shaker water bath ini hanya digunakan untuk inokulasi mikroba yang menggunakan tabung reaksi. Jadi tabung reaksi disusun dalam rak-rak ini. Kemudian setelah disusun, dinyalakan bagian motornya dengan menekan tombol ini. Nah, setelah dinyalakan nanti bagian rak akan bergoyang seperti ini. Dan apabila sudah dimasukkan, maka nanti shaker water bath-nya kita tutup.